Selamat siang rekan-rekan investor dan calon investor ya dan pemerhati Bursa Efek Indonesia. Kali ini saya akan uh, mengulas mengenai saham Gajah Tunggal yang beberapa hari ini sangat aktif karena ada berita bahwa Pak Lo Keng Hong mulai masuk lagi ke Gajah Tunggal. Uh, Mari kita lihat sebenarnya apa apa sih yang menyebabkan pergerakan saham Gajah Tunggal ini dari beberapa bulan terakhir. Jadi ada momen-momen yang menentukan pergerakan saham Gajah Tunggal. Ini coba kita share ya, sebenarnya momen apa yang mempengaruhi pergerakan saham Gajah Tunggal. Nah ini rekan-rekan sekalian. Jadi momen-momen penting di saham Gajah Tunggal ini dimulai dari tanggal 6 Juli 2023, harga Gajah Tunggal sahamnya mencapai 1.415 dan ditutup di level 1.300. Ini uh, harga tertinggi setelah mungkin beberapa tahun, setelah mengalami stagnan di level ratusan. Kemudian pada tanggal itu juga, jadi 6 dan 7 Juli 2023, itu Pak Lo Keng Hong yang waktu itu memegang 5,17% saham Gajah Tunggal melepas 11 juta lembar saham Gajah Tunggal di harga 1.343 ini rata-ratanya ya. Jadi dengan pelepasan itu Pak Lo Keng Hong kepemilikannya di Gajah Tunggal turun dari 5,17% menjadi 4,8%. Nah, dengan kabar bahwa Pak Lo Keng Hong melepas sahamnya di Gajah Tunggal ini, saham Gajah Tunggal melorot dengan cepat. Jadi uh, pada tanggal 23 Oktober 2023, ini setelah hampir 3 bulan turun terus. Nah, pada tanggal 23 Oktober itu harganya mencapai 630. Jadi turun lebih dari 50% dari uh, puncaknya tanggal 6 Juli 2023. Nah, saat itu ada sedikit rebound, jadi saham Gajah Tunggal ditutup di level Rp655 per lembar. Nah, tanggal 27 Oktober 2023, harga Gajah Tunggal terbang. Jadi meroket dari 680 ke 850 atau 25% dalam sehari. Pergerakan harga ini disebabkan karena laporan keuangan kuartal ketiganya yang positif. Jadi ada uh, laba bersih yang lebih dari 300 miliar. Walaupun mungkin setengahnya itu disumbang oleh keuntungan selisih kurs. Ini uh, kabar yang membuat harga itu naik sangat. Kemudian tanggal 4 Desember 2023, harga saham Gajah Tunggal meroket lagi dari 900 ke 1.110. Ini disebabkan karena ada berita bahwa Pak Lo Keng Hong masuk lagi ke Gajah Tunggal dengan membeli 6,95 juta lembar saham di harga 888,8 rupiah. Nah, transaksi itu dilakukan di tanggal 28 November 2023. Ini untungnya jadi investor, rekan-rekan. Jadi pada bulan Juli melepas dengan harga 1.343, di bulan Desembernya diserok lagi dengan harga hanya 888,8. Ini diskon yang sangat besar ya. Nah, yang akan kita ulas hari ini adalah
sampai mau kemana arah pergerakan saham Gajah Tunggal ini setelah masuknya kembali Pak Lo Keng Hong atau uh, setelah Pak Lo Keng Hong menambah kepemilikan. Jadi sekarang kepemilikannya menjadi di atas 5% lagi, jadi 5,4 5,04%. Nah, untuk menerawang ya, mengetahui kemana arah pergerakan saham Gajah Tunggal ini, saya akan menganalisis dengan teknik Fish and Zone. Jadi kita akan lihat titik-titik resisten dan supportnya yang akan mempengaruhi pergerakan dari saham Gajah Tunggal. Nah, baik, kita akan berpindah layar. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini saham, ini Gajah Tunggal ya. Kalau kita menganalisis menggunakan Fish and Zone itu sebaiknya kita dari time frame yang panjang, jadi dari time frame bulanan. Kita coba ke time frame bulanan. Nah, ini jelek sekali ya ininya ya. Coba kita pindah dulu. Nah, lagi kita balikkan lagi ke, nah ini rekan-rekan. Di time frame bulanan ini bukan untuk melihat pergerakan ya, karena untuk bulanan itu satu candle ini dibentuk dalam 1 bulan. Jadi time frame bulanan itu untuk melihat perubahan dalam periode beberapa tahun. Karena 1 tahun hanya 12 candle. Jadi ini mungkin 5-10 tahun lah. Tapi analisis time frame yang tinggi ini sangat berguna untuk melihat nanti batas pergerakan dari saham. Jadi saham itu akan bergerak itu uh, untuk bisa menembus atau menerobos batas tempering bulanan itu diperlukan tenaga atau momentum yang sangat kuat. Jadi sebagian uh, biasanya itu gerakan dalam jangka menengah dan pendek itu hanya akan berada di zona tempering bulanan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk tempering bulanan itu kita lihat ya zona konsolidasi. Dia masih di zona konsolidasi. Kalau kita lihat ini adalah mother candle-nya ini yang merah uh, paling kanan ini mother candle karena dia tidak bisa di-break oleh lebih dari 2 candle. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak bisa di-break. Di-break pun hanya antenanya ya, tidak bodinya. Jadi ini merupakan mother candle. Jadi batas pergerakan bulanan, time frame bulanan itu di sini. Jadi untuk time frame bulanan itu uh, pergerakan harga dari GJTL atau Gajah Tunggal ini kemungkinan hanya akan di antara 625 sampai 1200. Nah, 630 sampai 1200. Ini adalah batas-batas yang kemungkinan tidak akan bisa di-break oleh saham Gajah Tunggal karena ini adalah zona atau zona time frame bulanan. Nah, dari bulanan itu kita melihat batas-batasnya ya, kira-kira pergerakan dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengahnya. Kita lihat coba secara mingguan. Jadi setelah kita lihat secara bulanan, kita lihat juga secara mingguan.
Nah, kalau kita lihat secara mingguan, kita lihat di sini ya. Jadi ada base. Kalau tadi zone ya, zone itu kalau ada mother candle yang tidak bisa di break oleh lebih dari dua candle. Nah, ini kalau base ini satu ini bisa di break, dibalikkan arahnya oleh satu candle. Nah, ini ada base mingguan di sini. Jadi yang sudah di break oleh uh, dan frame bulanan. Nah, ini kita kasih warna. Nah, ini yang oranye ini adalah zona atau base dari frame mingguan. Kalau kita lihat di sini, ini sudah break di sini dan uh, di ketika ini sudah break, ini membentuk zona lagi ya di sini. Jadi ini tidak bisa di break oleh lebih dari satu ya. Nah, ini ya di sini. Kita lihat batasnya. Nah, kalau dari zona mingguan, ini eh, gajah tunggal itu akan bergerak di kisaran 840 sampai 1200. Jadi dalam jangka pendek atau menengah lah ya, itu kemungkinan gajah tunggal ini pergerakannya itu di batas 1200, kalaupun turun itu 840 itu batasnya. Jadi di sini ini zona konsolidasi dari campaign mingguan. Nah, kalau eh, nanti ada momentum ya, laporan keuangan misalnya bagus nanti di akhir tahun atau ada window dressing yang kuat di akhir tahun ini dan penambahan kepemilikan Pak Lo Keng Hong ini juga menjadi katalis itu eh, baru harga gajah tunggal itu akan bisa break di 1.200. Jadi kalau dia break di 1.200, maka eh, ini pertanda bahwa harga akan melanjutkan kenaikannya karena di atas ini sudah tidak banyak lagi hambatan. Jadi kalau kita lihat ini uh, nanti dia akan sampai kira-kira di 1.480. Kalau ini bisa break di 1.200 itu kira-kira akan naik sampai ke 1.400-an, 1.405. Ini di sini. Apa? Ada resisten di sini untuk zona mingguan. Jadi karena ini sudah break zona mingguan, dia di uh, konsolidasi zona mingguan di sini. Nah, ini nanti kalau ini break di 1.200, maka dia akan bisa melanjutkan sampai 1.405. Kalau dia nanti ternyata ada berita negatif atau sentimen negatif, dia akan turun dan itu sampai ke 840. Dan untuk menembus itu ke bawah, mungkin harus ada berita negatif yang sangat berpengaruh. Misalnya ternyata Pak Lo Peng Hong menjual lagi sahamnya di Gajah Tunggal ini. Itu mungkin akan bisa menembus ke bawah 840 ini. Jadi ini merupakan support dan resisten di zona mingguan. Jadi supportnya di 840 dan uh, resistennya di 1.200. Nah, kalau kita lihat di zona harian,
kita lihat di sini ya untuk zona harian ini eh, sebenarnya kalau kita lihat ada eh, break ya ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ini sudah breakout ya, breakout ke bawah. Jadi eh, harga saham Gajah Tunggal ini sudah break ke bawah lagi nih sebenarnya secara harian. Jadi ada kemungkinan nanti secara harian itu akan sampai di sini. Jadi di 890. Jadi ada kemungkinan bahwa harga itu akan untuk bisa balik lagi ke atas itu sebenarnya ini sudah bisa karena dia break ke bawah tapi langsung disambut oleh resisten lagi. Jadi di sini ini sebetulnya sudah masuk di zona resisten. Di sini di ujung antena ini sudah di resisten. Jadi dia sebetulnya sudah dapat dudukan untuk balik arah lagi ke atas. Tapi bisa juga karena ini zona ya, bukan bukan, bukan garis tapi zona. Dia bisa saja nanti sampai di sini. Jadi sampai di 890. Artinya sebenarnya saham GCTL ini mendapatkan support yang cukup kuat baik secara harian maupun secara mingguan untuk bisa melanjutkan ke atas. Jadi di sini sudah mendapat dudukan ya, pijakan ya, karena sudah menyentuh resisten di 939 di 935, tapi bisa juga nanti ini akan turun sampai 890 karena ini adalah zona resistennya. Nah, jadi rekan-rekan investor dan calon investor untuk pergerakan saham BCPL ini uh, ada kemungkinan turun dalam jangka pendek ya itu sampai 890. Tapi kalau uh, ada sentimen misalnya uh, window dressing ya yang kuat, kemudian juga Pak Lo Keng Hong masuk lagi ke GCTL itu memberikan katalis untuk kenaikan saham GCTL dan mungkin kalau nanti orang mengetahui bocoran-bocoran bahwa kinerja GCTL tahun 2023 ini positif, itu bisa sampai 1.200. Dan kalau tembus 1.200, maka akan melanjutkan ke 1.400. Nah, kalau ternyata itu berbalik ya, dan tidak kuat, misalnya ada sentimen positif negatif yang kuat, maka Gajah Tunggal ini akan turun sampai ke 890 ini di harian, kemudian ke 840 ini batas konsolidasi mingguan, dan kalau itu masih tembus maka ini banyak sekali resisten untuk mingguan, zona mingguan di sini, jadi ada di sini di 815, kemudian juga ada di 760 dan terus. Jadi untuk turun itu supportnya sangat banyak. Jadi ya untuk turun itu kemungkinan
itu akan berhenti di support-support seperti yang saya sebutkan. Jadi 890, 815, 760 itu paling support di bawah. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sampai akhir tahun atau sampai kuartal pertama tahun 2024 itu banyak berita positif mengenai BCPL ini, dan laporan keuangannya juga bagus, sehingga bisa meneruskan penguatan ya, hingga menembus resisten zona bulanan, jadi 1.200-1.200-an. Kalau dilihat volumenya ya dari beberapa hari terakhir, ini kita lihat ini di sini. Nah, di sini sampai ini transaksi saham BCTL itu volumenya meningkat sangat besar. Nah, ini kita harapkan dengan peningkatan ini saham Gajah Tunggal ini akan mendapatkan momentum untuk meneruskan keluar. Itu rekan-rekan investor dan calon investor, ulasan dari saya mengenai saham Gajah Tunggal ini. Selamat mengikuti, dan perlu kami ingatkan bahwa ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual Gajah Tunggal. Semua keputusan kembali ke rekan-rekan sekalian. Ini hanya referensi dan pengetahuan untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.